Kamu masih ngerasa kenal sama aku, Fit? Aku juga nggak pengen sih merasa punya mantan kayak kamu. Sopir, lagi nungguin majikan kamu. Enggak, ini suami aku. Oh, berarti kamu pacaran sama sopir itu Dia tuh maksudnya? numpang hidup Aku udah sama nikah, istrinya. Fit. Jadi jangan bilang pacaran terus, apaan sih? Iya, kamu nikah sama sopir gitu, karena kasihan. Hah? Iya. Kamu ngapain? Kenapa? Hah? Kamu nggak sopir tau nggak? Hah? Yang kamu nggak Ih, pantas sama apaan Putri. sih? Hah? Hari kok lama banget ya. Semoga aja Pak Arif udah ngomong sama atasannya supaya perusahaan mendapatkan suntikan dana dari perusahaan Pak Arif. Kalau misalkan kerjasama ini enggak disetujui sama atasan Pak Arif, aku gak tahu mau apa lagi. Fit? Pak Arif, Udah tadi? ya lumayan Pak Arif. Maaf ya, masih ada kendala di jalan barusan ada orang ketabrak motor, jadi saya bantuin ngangkut itu, jadi masih ke rumah sakit bentar barusan. Wah, di sela-sela kesibukan Pak Arif masih punya peduli sama sesama ya Pak. Ya haruslah Fit, apalagi kita kan sama-sama ya pengendara di jalan, ya takutnya terjadi sama saya atau keluarga saya, jadi ya ada yang bantuin lah gitu. Pasti bawahan Pak Arif itu sangat bangga dan pasti menjadi bawahan Pak Arif itu sangat nyaman dengan perilaku Pak Arif yang seperti ini. Itu adalah cerminan orang yang sangat peduli sama bawahannya Pak. Ya saya kayak gitu ya, cuma mengharapkan timbal balik kayak gitu loh, takutnya nanti ada apa-apa di jalan, ada orang yang sudi bantu, ya seperti itulah hidup ini kan ada timbal balik, jadi ya saya harap kayak gitu. Iya juga sih Pak. Oh ya, ngomong-ngomong masalah kemarin yang saya telepon Pak Arif, gimana Pak? Pak Arif udah bilang sama atasannya? Kalau masalah itu saya udah bilang, tapi masih belum ada konfirmasi balik, jadi ya masih dipikirin ya kayak gitu. Jadi nanti kalau masalah setuju atau enggaknya nanti lebih lanjutnya saya tanyain lagi, dan kalau udah ada keputusan saya langsung hubungi pada Vito. Jadi tenang aja, dan kayaknya bakalan sukses sih dan bakal disetujui juga. Jadi dana yang dibutuhkan perusahaan pada Fit secepatnya bakal bisa dicairkan. Ya, saya sangat berharap bantuan Pak Arif, karena ya kalau misalkan bantuan Pak Arif tidak bisa dilaksanakan, mungkin perusahaan saya bakal bangkrut. Tenang aja Pak David, kita kan udah bermitra lama, jadi kalau masalah seperti itu ya dari perusahaan kita, perusahaan saya yang dipimpin oleh bos saya, pastinya nanti juga bakalan bantu kok. Nah, apalagi ya kita udah kenal lama dan nggak ada cacat lah dari pihak Pak David selama kerjasama kita yang dulu-dulu berlangsung. Ya, sebelumnya saya berterima kasih sama Pak Arif. Jarang-jarang ya perusahaan besar itu mau membantu mitranya. Biasanya perusahaan lain itu cuma ada ketika perusahaan lain menguntungkan terhadap perusahaannya. Tapi ini selalu ada ketika mitra kerjanya sangat besar, Pak. Ya namanya hidup yang seperti saya bilang tadi, Fit, ada timbal baliknya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, ya siapa tahu nanti kita nggak ada yang tahu perusahaan Pak David bisa berkembang lebih besar, dan perusahaan yang tempat saya bekerja lagi butuh sesuatu, setidaknya perusahaan Pak David bisa bantu. Iya Pak. Pak Arif jangan bilang perusahaan saya cuma utusan Pak. Ya sama lah, Fit, kita di sini juga sama-sama kerja untuk orang dan berusaha kerja maksimal untuk orang yang udah ngasih nafkah. Bener banget Pak. Ya Pak Arif tahu sendiri. Kalau perusahaan mengalami kebangkrutan, tentunya bakal banyak PHK yang dilakukan. Ya itu yang jadi permasalahan. Gimana caranya kita bisa terus bekerja untuk keluarga kita di rumah.
saya bakal menyabarkan informasi baik ini ke atasan saya, Pak. Tapi sebelumnya saya minta maaf, Pak, saya harus ketemu sama divisi saya untuk ngobrolin tentang pekerjaan ini, Pak. Oh iya, nanti saya hubungi lagi ya. Siap, Pak. Saya tunggu kabar dari Pak Arif. Ya, nanti saya langsung kabarin kalau saya udah ketemu bos. Terima kasih banget, Pak. Ya. Saya pamit dulu, Pak. Ya. Oh, ketemu rekan kerja yang kamu di mana? Katanya sih daerah sini, Mas. Kamu gak ada kerjaan sampai kamu harus ngantar aku kayak gini. Padahal nih ya, aku juga bisa bawa mobil sendiri. Sama supir yang itu juga aku bisa kok. Kan kata kamu tadi supirnya nggak bisa buat nganterin kamu karena dia keluarganya sakit. Jadi mau nggak mau aku harus supirin kamu. Iya kan aku juga bisa nyetir mobil, Mas. Kenapa sih kamu selalu nggak percaya kalau aku mau nyetir mobil sendiri? Soalnya kamu tuh kalau misalkan nggak aku turutin kemauan kamu, Put, kamu pasti marah-marah terus sama aku. Itu kan emang dari dulu sebelum kamu nikah sama aku. Kamu suka marah-marah sama aku dan aku juga pasti kebingungan padahal udah semua cara aku lakuin buat biar kamu gak ngambek sama aku. Iya kan aku udah belajar buat sabar meskipun sedikit. Itu juga namanya berusaha, Mas. Ya udah kalau kayak gitu. Yang penting sekarang kamu kan udah aku anterin. Jadi kamu nggak boleh marah-marah lagi ya. Iya enggak, aku nggak marah-marah. Tapi nanti kalau udah di rumah nggak apa-apa kan marah-marah. Iya udah terserah kamu deh. Nanti aku bakalan berusaha biar gimana caranya kamu gak marah-marah lagi sama aku. Oh iya. Nanti kalau semisal rekan kerja kamu itu emang benar-benar butuh sama kamu jangan langsung mengiyakan ya. Soalnya aku khawatir mereka cuma ambil butuhnya aja sama kamu, tapi nggak ada keuntungan yang bakalan kamu dapat dari perusahaan kita. Iya aku ngerti kok. Itu kan juga udah selalu kamu ajarin sama aku. Gimana nanti kalau aku udah dapat penjelasan semuanya dari rekan kerja aku juga bakal ngasih tahu sama kamu dan kamu yang bakal ngasih keputusan sama aku dan kita bakal adakan meeting lagi. Ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi aku nggak nyangka banget ya Put. Dari kita sebelum nikah, aku kan emang cuma jadi supir. Aku nggak nyangka banget aku bisa punya perusahaan sendiri dan sekarang malah istri aku juga udah punya perusahaan sendiri. Karena aku udah bilang sama kamu, Mas, rezeki itu bisa kita cari bareng-bareng asal kita saling percaya aja. Tapi kan kamu nggak pernah percaya sama aku selama ini, Put. Aku selalu percaya sama kamu, Mas. Cuman cara aku ngomong aja yang salah. Itu bukannya mamanya Vivi ya? Hah? Itu kan mamanya David. Kok kayak jadi supir gitu sih? Masa iya? Sekarang mantannya Vivi jadi supir mantannya David. Oh, ini pasti bakal mengejutkan mereka berdua sih. Kayak aku harus ngomong deh. Kamu merasa kamu selalu tertekan ya gara-gara aku marah-marah? Aku nggak merasa tertekan, Put. Cuman kadang aku kebingungan aja. Kalau kamu udah ngambek sama aku nggak tahu. Kadang sampai kehabisan cara biar kamu nggak ngambek lagi sama aku. Makanya kamu tuh jangan selalu bikin salah sama aku. Ya, aku nggak bakalan bikin salah lagi. Aku selalu berusaha gimana caranya istri aku ini nggak marah-marah lagi sama aku. Soalnya kan kamu tahu, Put, kamu kadang ya kerjaan aku kan sama karyawan-karyawan aku, sama rekan kerjaku itu kan kadang ada yang perempuan. Pasti kamu itu mikir yang enggak sama Iya, aku cemburu, Mas. Aku tahu kalau kamu cemburu, makanya aku nggak masalah kamu marah sama aku. Itu tantangan buat aku, Put. Berarti kalau aku marah-marah nggak apa-apa dong? Ya, nggak apa-apa, tapi asal jangan terlalu lama juga ya. Oh iya, nanti aku bakal ajak kamu jalan-jalan. Kalau aku udah punya waktu. Soalnya kamu tahu kan, di perusahaan aku selalu kerja. Tiap hari aku kerja dari pagi sampai malam. Kadang malam pun aku balik lagi ke kantor
kerja juga sampai pagi. Ya aku paham kok, aku juga nggak mau nuntut kamu selalu bareng sama aku. Aku juga paham sama kerjaan kamu, aku kan juga kerja. Ya itu makanya. Terus kamu masih belum berharap pengen punya anak ya? Kalau aku sih nunggu kesiapan kamu tuh. Kalau kamu udah siap, ya aku juga nggak masalah. Soalnya kan kamu sendiri yang masih mau fokus sama, karena perusahaan kamu itu kan dibangun dari nol. Kamu masih mau besarkan perusahaan yang kamu bangun susah payah itu. Gimana kalau kita bahas itu nanti di rumah? Boleh juga. Ya udah deh, kalau kayak gitu, mending kamu temuin rekan kerja kamu. Aku tunggu di sini. Aku kan supir kamu sekarang. Nggak apa-apa kamu supir aku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kamu sendirian di sini. Nggak apa-apa juga. Ya udah kalau gitu, kamu hati-hati ya. Di sini tuh banyak cewek berkeliaran. Jaga pandangan kamu buat aku. Hati-hati. Untung aja aku hari ini nggak ada kerjaan. Kalau aku ada kerjaan kan aku nggak bisa antarin Putri. Dia pasti bakal ngambek lagi sama aku. Nah, aku nggak ada waktu buat dia. Vivi kemana? Ya dia kan belum datang, David. Emang kita harus banget ya ketemu sama bos di tempat kayak gini. Kenapa kita nggak di tempat yang cozy aja? Kayak biasanya. Di restoran kek, di kafe kek. Harusnya kan kita booking tempat meeting. Tanda tangan kontrak ditandatangani oleh atasannya Pak Arif, ya, Iya dimanapun tempatnya. Yang menentukan bukan kita tempat ini, tapi atasannya Pak Arif. Kalau kita mengusulkan tempat yang lain, aku takutnya beliau tersinggung gitu. Kayaknya emang sekaya itu deh ya, Fit. Perusahaan kita yang udah di Ujung tanduk. Iya. Kita bisa menggantungkan hidup sama orang yang bakal ketemu sama kita hari ini. Kita harus berterima kasih banget sih sama orang itu. Iya, kalau misalkan tanda tangan kontrak ini nggak deal, ya tamat lagi lah kita. Ya, lambat laun kita bakal di PHK atau enggak? Takut ya? Aku nggak mau jadi pengangguran. Makanya kamu diem aja ya. Kalau misalkan nanti Pak Arif menanyakan tentang laporan, tentang apalah, ya kita jawab sejujurnya, semampu kita. Iya deh. Oh iya, Fit. Kenapa? Tadi aku ketemu sama mantan kamu yang namanya Putri itu. Terus? Kayaknya dia sekarang udah kaya raya banget ya, Fit. Mantan kamu itu. Karena aku lihat-lihat sekarang dia punya supir. Putri itu emang udah sukses sekarang. Ya maklum lah kalau dia tuh udah punya supir. Emang kenapa? Sukses ya? Hah? Oh, aku aneh aja sih, soalnya supirnya itu mantannya Vivi. Hah? Yang katanya sekarang udah kaya raya. Mantan Ternyata sekarang masih jadi supir. mantan Vivi. Iya. Jadi omongan Vivi yang kemarin bullshit dong. Kayaknya dia malu deh sama kita kalau misal dia punya mantan supir. Ya, Ya, masuk akal juga enggak sih kalau misal supir tiba-tiba jadi bos. Vivi orangnya emang seperti itu, gengsian. Ya, bro. Aku pikir emang udah kaya raya. Ya tapi aku ngerti sih karena Vivi kayak gitu. Yang penting sekarang kita udah tahu ya, dan aku harus ngomong sama Vivi kalau misal itu nggak bener. Ya mungkin nanti Vivi bakal malu sama kita, nggak sesuai dengan omongnya sendiri. Yang bilangnya udah kaya raya, ya ternyata masih miskin. Untung aja kamu mergokin Putri bareng sama mantannya Vivi. Kalau aku mah, aku pasti bangga dong bisa punya mantan yang sudah sukses, yang udah kaya raya. Sedangkan Vivi, kasihan banget sih Vivi. Rencananya Tapi protes banget sih, Fit. Hari ini aku bisa ketemu mantan kamu dan mantan Vivi, dan itu jadi antara bos dan atasan. Wah, ya udahlah. Kamu gak coba telepon Vivi? Ini hari penting loh ini. Hah? Nasib kita. iya, tapi kamu kayak gak tau Vivi aja. Tapi kamu Iya. gak pernah ketemu ya sama yang mau ketemu sama kita hari ini? Ya enggak lah, aku cuma minta tolong sama Pak Arif, dia itu kan teman aku.
gitu. Kalau misalkan Vivi masih terlambat, ya, aku yang nggak enak, tau nggak? Kayaknya kita harus cari Vivi deh. Ya udah yuk. Ini Bu Bos kemana? Katanya mau janjian di sini. Wah, gua nungguin lama kayak gini. Andainya aja aku bukan anak buahnya udah aku tinggalin deh. Ngapain aku lama-lama nunggu di tempat kayak gini? Pak Arif, Bu, gimana? apanya Bu? Ya kerjasamanya lah, Oh. orang-orangnya pada kemana? Yang semalam saya omongin sama Ibu. Ya terus kita kesini ngapain Pak Arif? Kalau kita bukan ada kerjaan sama yang kita omongin semalam. Iya, barusan tadi saya udah ketemu. Barusan tadi. Iya, Barusan agak atau tadi? Barusan agak tadi. Oh Saya iya. ketemu sama teman saya itu dan bilang, dia itu nanyain gimana, udah deal apa belum? Udah mau jadi investor belum? Nah, saya udah bilang sama Bu Bos tadi malam kalau apa yang diinginkan dari perusahaan teman saya itu. Tapi Bu Bos itu belum bilang setuju atau enggaknya kalau persetujuannya bakal ditentukan hari ini. Itu saya bilangnya seperti itu, Bu. Jadi ini gitu. terserah Ibu. Ibu itu mau investasi enggak sama perusahaan itu? Ya enggak, kalau masalah setuju atau enggaknya, kita tunggu dulu, kita ketemu dulu sama mereka. Penjelasan mereka sama kita gimana, pembagiannya juga gimana. Nanti kalau udah jelas semuanya, keputusannya juga bukan di saya. Nah, ya sebenarnya mereka Tapi keputusannya di suami saya. Ibu sama suaminya sih. Iyalah, saya sama suami saya karena supir yang kemarin lagi nggak kerja, lagi ada kepentingan jadi harus pulang kampung dulu. Nah, ya sebenarnya mereka itu dapat perintah dari atasan mereka berhubung ada kendala keuangan di perusahaan mereka. Jadi mereka itu butuh investor dan ya mereka itu menghubungi perusahaan kita karena kita udah sering kerjasama dengan perusahaan Pak Broto. Jadi anak buah mereka itu berinisiatif untuk cari investor dan kebetulan mereka pengen investor dari perusahaan. Iya, saya paham kok. Terus kenapa kita meetingnya bukan di tempat yang enak, terus tempat yang kayak kafe atau di kantor kita atau di kantor mereka? Ya kan Kenapa harus di ibu tempat yang ini? nentuin kayak gitu, masalahnya saya kan yang ibu pengen yang di sini. Jadi saya cuma Saya bilang di sini semalam. ya katanya sekalian mau jalan-jalan sama suami karena di rumah supek atau gimana. Ya saya lupa lagi kalau saya bilang di sini. Terus mereka sekarang ada di mana? Nah, berhubung ibu tanya seperti itu, mereka tadi teman saya yang satu itu emang udah di sini, tapi dia itu masih nyari rekan kerjanya yang satu divisi, katanya mereka juga mau ikut meyakinkan ibu seperti itu. Berarti mereka bertiga. Satu ya tidak tahu Bu, saya tahunya cuma teman saya itu temennya yang ikut berapa saya nggak tahu, nggak tanya soalnya. Gitu, ya udah, mending Pak Arif itu sekarang cari tempat yang enak buat kita ngobrol di tempat ini. Saya masih mau ke suami saya karena suami saya suruh tunggu di mobil. Oh gitu, ya kebetulan kayaknya mereka lagi nunggu di parkiran juga. Oh gitu. Tapi ya udahlah, kamu tunggu di sini dulu. Mungkin ntar lagi ke sini terus kesalip kan gak enak juga. Takut bingung. Saya mau ke suami dulu. Oh iya deh, Bu. Nanti saya hubungi lagi. Kamu dari kayak Lumayan, lama banget sih. Kemana aja? ya, tadi aku ketemu sama Pak Adi dulu dan Pak Adi bilang kalau bosnya mau jadi yang mau sama kita. Vivi, aku ada informasi yang lebih penting. Tunggu dulu, mau nanyain kerjaan, mau mastiin. Ini jauh dari penting. Kamu bakal kaget banget deh denger informasinya. Apa sih, apa sih nggak penting banget ya, Win? Kamu denger kan sama mantan kamu? Ya mantan aku yang mana dulu? Bayu. Kok tiba-tiba bahas dia sih? Tadi aku ngeliat dia kayak jadi supir gitu, dan gaunnya Ya itu kan dari dulu. Iya, maksudnya yang dia bawa adalah mantannya dia, mantannya David, Putri. Mantan aku deket sama mantan kamu. Sopir, Masa iya sih? Oh, nyopirin mantan kamu gitu. bener banget. Wow, kalau gitu
Mantan kamu keren dong, sampai pakai sopir. Bentar, Bayu jadi sopir lagi. Iya. Berarti hidupnya nggak ada perkembangan dong sampai sekarang? Ini kok ceritanya beda dengan apa yang kamu ngomongin sama kita ya? Hah? Bukannya kemarin kamu bilang sama kita kalau si Bayu itu udah menjadi bos? Ya aku kan nggak tahu, aku cuma denger dari omongan anak-anak aja. Ya, Makanya aku kayaknya penasaran nggak dan mungkin sempat lah. nyari tahu. Aku pikir kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri sehingga kamu berani ngomong sama kita kalau Bayu itu udah kaya raya. Iya, tapi nggak masuk akal juga. Masa iya Satrio tiba-tiba menjadi bos apa? Ya Ya udah nggak mungkin juga. Ya udahlah. Tapi aku penasaran deh, soalnya kayaknya mereka kayak deket banget gitu, Vi. Ya namanya juga supir ya harus deket lah. Tapi biasanya penumpangnya ada di belakang. Terus Itu mereka kayak deket banget dan kayak bukan antara atasan Win. dan supir gitu. Itu bener-bener ngobrol senyaman Kamu itu. tuh sengaja ya mau berharap aku cemburu gitu. Bukan, Vi. Aku tuh gosip, namanya gosip. Aku pengen ngomongin aja. Aku juga ngerasa itu aneh sih. ya kalau bukan kamu yang ngomong duluan kalau Bayu itu orang kaya, kita nggak akan ngomong. Iya bener banget. sama kamu kalau dia itu supir. Ya kan aku nggak tahu kehidupan yang sebenarnya. Aku cuma denger dari anak-anak. Aku mau coba cari tahu. Belum ada kepastian. Ya asal ngomong aja sama kalian. Ya ternyata salah kan. Ya Jadi- udahlah, lagian dia kan mantan aku. Dia mau jadi sopir, tukang bakso, tukang Tapi beca. kamu terserah, emang nggak gak peduli. malu punya mantan supir kayak gitu? Ya aku tinggal nggak ngakuin aja. Masalahnya Ya kamu nih. Kalau misal dia bangga di luar gimana? Ya. Kamu juga ikut malu sebagai teman kamu. Lain kali, Ngantuk, jangan bahas Bayu deh. lain kali kalau mau bilang sesuatu itu harus dipastikan dulu jelas. Udahlah, kamu sendiri gimana? Mantan kamu kalau punya sopir artinya sukses dong. Kamu dibuang. Ya iyalah, mana ada orang sukses mau sama karyawan staff biasa kayak gini. Sebenarnya aku masih suka sama Putri. Apaan sih? Andaikan kalian mau bantu aku ya, gaji aku 1 bulan bakal aku kasihkan sama kalian berdua. Dapat apa emang? Ya gaji aku. Kalau aku bisa balikan lagi sama dia. Dan Aduh, kalau gimana ya? Repot, Berapa kerjaan bulan? kantor udah banyak ini. Tunggu dulu, berapa bulan gaji kamu mau diserahin ke kita? 1 bulan. 1 bulan doang. Ya nanti 1 bulan itu ya mentok-mentok 5 juta, bagi 2, 25. Ya, Orang sih ya. Vi, kalau misalkan aku beneran jadian sama Putri lagi, kamu sendiri kan? Putri sekarang kaya raya? Hah? berarti kamu mau ngedeketin pacar mantan kamu itu karena dia berduit. Mana ada Tapi, cewek Vi, berduit mau sama kamu? Mikir dong. Ya kalau misal kamu mau bantuin David, kamu juga bakal ketemu sama si Bayu itu. Ih, males banget ketemu Bayu. Aku udah nggak pengen berharap apapun lagi. Ya udahlah, aku ke toilet bentar ya. Jadi gak mau bantu aku nih? Gampang deh, ntar aku pikirin lagi. Yang penting duitnya pas. Kayaknya enggak deh. Yaudah, aku toilet dulu ya. Iya. Makan ngomongin sendiri dong nggak? Ah? Mungkin dia kemarin mau nyanjung-nyanjung mantannya yang udah asik sih. Ternyata ada. Jadi supir. Kasihan deh. Supir mantan kamu lagi. Wow. Hari ini banyak plot twist ya. Putri, ternyata kamu di sini. Apa kabar kamu? Kabar aku baik. Kamu gimana? Baik banget sih. Sekarang David itu udah sukses dan kita kesini ada urusan pekerjaan. Syukur deh kalau itu. Sama aku kesini juga ada urusan kerjaan, jadi iya. Padahal kita berdua ngerasa aneh ya. Kita bisa ada urusan kerja Di satu tempat. kayak gini. Dan kamu juga berarti. Tapi bukan berarti kita kerja di perusahaan yang sembarangan ya. Biasanya kita di tempat-tempat yang mahal kok. Baru sekarang aja. Terus sekarang kenapa di sini? Bukan kita yang ngatur sih sebenarnya. Kalau kamu? Gitu. Kalau aku sih aku yang minta ke tempat ini. Jadi low budget gitu ya perusahaannya. Iya bisa jadi Win. Mungkin baru merintis. Iya nggak Put? Kayaknya perlu bantuan kamu, David. Kamu perlu Ya, bantuan David. kalau misalkan kamu udah- Kalau misalkan kamu butuh bantuan aku, ya kamu bilang aja gak usah sungkan-sungkan tuh. Iya, kita punya banyak relasi. Kalau misal kamu perlu bantuan. iya, nanti kalau aku emang butuh sama perusahaan kalian, nanti aku hubungi kalian ya. Pasti kamu butuh Put. Perintis ya, apalagi Iya, perusahaan apa-apa. kita itu udah besar. Tentunya banyak mitra yang mau bergabung
dengan perusahaan kita, termasuk iya. perusahaan-perusahaan kecil seperti perusahaan kamu. Iya. Oh gitu. Jadi kita bisa bantuin sih. Tapi emang kamu bisa dipercaya? Kalau misal kerja sama perusahaan kecil kayak gitu. Kamu jangan ngomong seperti itu, nanti sakit hati, Putri maaf. tersinggung lagi. Put, aku tegaskan lagi, kamu gak usah sungkan-sungkan kalau kamu mau minta tolong sama aku. Aku bisa merekomendasikan perusahaan kamu ke atasan aku, ya, supaya perusahaan yang baru kamu rintis itu bisa berkembang di kota ini, ya enggak? Makasih atas tawaran kamu, Fit. Tapi lain kali nanti kalau aku butuh, aku bakal kabarin kamu. Ya udah, kalau Gak gitu. usah sok jaim deh, Put. Iya, Ya. Put, udah deh. Tadi maaf ya, tadi aku nggak sengaja lihat kamu sama supir kamu itu dan kalau dari perusahaan kita punya bawa banyak partner ya. Kamu sendirian aja. Masa iya sih ada pertemuan yang Aku nggak bareng bawa- sama teman aku kok. Gak usah. ya nggak apa-apa. Gak usah bertele-tele. Kita memaklumi perusahaan kecil kok emang kayak gitu. Kita udah terbiasa menghadapi orang seperti kamu, Put. Gitu loh. Ya, banyak orang yang ngemis-ngemis minta bekerja sama dengan perusahaan kita, tapi seringkali kita tolak. Ya, kalau misalkan kamu butuh bergabung dengan perusahaan besar, kamu bilang aja sekarang nggak apa-apa. Iya. Karena aku bersedia kapanpun kamu butuhkan. Karena aku Kayaknya- masih punya perasaan sama kamu. Maksudnya perasaan kasihan, Fit. Iya. Iya, perasaan kasihan. Karena kamu pernah berada dalam hidup aku. Meskipun sekarang udah menjadi mantan. Itu maksud aku. Bener banget kamu. Iya, mending kita nggak usah bahas itu karena aku sekarang udah punya suami dan Kamu udah nikah juga? iya, Berarti Aku suaminya udah nggak berguna ya? Hah? Sehingga perempuan yang harus banting tulang, mendirikan perusahaan, merintis, sedangkan suaminya duduk, tidur, menunggu hasil dari jerih payah kamu. Kasian banget jadi perempuan. enggak kok, Fit. Suami Terus? aku juga kerja kok. Kerja serabutan. Atau enggak kerja kuli bangunan. Mendingan kamu kamu ceraikan suami kamu ya, daripada cuma menjadi beban dalam hidup kamu. Kamu jaga omongan kamu ya, Fit. Aku nikah sama suami aku karena emang sayang, bukan karena pekerjaan atau hartanya. Gitu ya. Oh iya. Jadi tolong jangan ganggu hubungan keluarga aku. Put, aku bisa melakukan apapun, termasuk bisa menutup bisnis kamu. Dan aku nggak bisa ditukar sama uang, apalagi disuruh cerai sama suami aku. Gila. Baru kaya sedikit aja udah sok jaim sama kita ya. Apa perlu aku kasih pelajaran? Fit, gimana? Teman kamu udah datang semua? Teman saya, Pak. Cuma berdua ini. Teman saya masih ke toilet barusan. Udah ketemu sama kita, Pak. Gini Fit ya, Iya, bos Pak. saya itu udah datang di sini. Beliau itu lagi nungguin kalian. Terus kalian kayak gini. Kalau emang nggak niat untuk cari investor, mending saya langsung hubungi Pak Broto aja. Jangan, Pak. Kita minta maaf karena kita udah terlambat. Tapi kalau misalkan kita mau mulai duluan, mending kita langsung ketemu sama Ya Pak. atasan Pak Arif. Pasti udah ada di sini. Iya, Pak. Pasti. Terus setelah kita ngobrol sama bos saya, terus kucuk Vivi atau siapa itu teman kamu datang, apa bos saya bakal respect. Kalian datang sini nggak bareng, udah saling tunggu kayak gini, gimana sih? Maaf Pak. Iya, Pak. Dan lagian ya di sini itu bu bos saya juga sama suaminya. Suaminya itu yang bikinin dia perusahaan. Soalnya dia itu gabut di rumah nggak ada kerjaan, pengen kerja cari aktivitas, makanya dia itu dibikinin perusahaan. Dan ya kalian butuh bantuan dari bos aku. Jadi kalau kalian ini bikin onar atau bikin masalah, saya nggak bakal segan-segan bakal laporin kalian sama Pak Broto. Apalagi kelakuan kalian kayak gini, Jangan, udah nggak Pak. ngehargain waktu banget kayak gini. Ya, kita yang butuh sama perusahaan Bos Pak Arif. Dan kita minta maaf banget, Pak.
atas keterlambatan kita, atas ketidaknyamanan ini Pak. Saya janji ketika udah menjadi mitra dari perusahaan Pak Arif, kita bakal disiplin dan kita bakal menindak tegas karyawan kita kalau misalkan melakukan kesalahan dan tidak tepat waktu Pak. Terus sekarang teman kamu itu kemana tadi? Ke toilet Pak. Ya mending kalian cari teman kalian itu, terus nanti hubungi saya kalau udah ketemu. Siap Pak. Terus berkas-berkas yang kalian bawa mana? Ada di teman kalian? Iya Pak. Ya Pak Arif. Gimana ya? Tapi ya udah kalian cari Sultan, terus kalian tunggu di parkiran. Saya mau cari bos saya dulu, nanti biar kita ketemu di parkiran aja. Siap Pak. Setelah itu kita bicarain masalah ini di kafe atau di mana kayak cari tempat yang enak. Siap Pak. Iya Pak. Udah mulai jauh dari Apa banget ya Putri. Mencari gara-gara. Apa? Mau bilang males ketemu aku? Aku juga males sekali ketemu kamu. Kamu masih ngerasa kenal sama aku, Fit? Aku juga nggak pengen sih ngerasa punya mantan kayak kamu. Sopir, lagi nungguin majikan kamu. Terserah kamu deh. Perempuan mana lagi yang mau kamu godain? Kan aku cuma supir, Fit. Justru itu, kamu alibinya jadi sopir tapi gangguin bos kamu. Bos kamu cewek kan? Bos kamu itu mantan rekan aku sih. Terserah kamu deh. Aku nggak mau ada urusan lagi sama kamu. Udah. Doi, aku sempat dengar kamu sukses nih dari anak-anak. Kok kenyataannya cuma sopir sih? Atau kamu di depan anak-anak pura-pura jadi bos, bawa mobil bagus, gonta-ganti mobil, padahal kamu cuma sopir? Kenyataannya kayak gitu. Ya kalau supir kan emang gonta-ganti mobil sih. Ya itu, justru gara-gara itu anak-anak kira kamu sukses, udah jadi bos, padahal kamu cuma sopir. Kenapa kamu tidak mencoba menjelaskan ke anak-anak kalau kamu sebenarnya sopir? Malu dong aku. Itu nggak penting buat aku. Ngapain aku klarifikasi sama orang-orang yang suka ngomongin aku? Dan aku juga nggak peduli ya, Vi. Kamu dari dulu selalu cari gara-gara setiap ketemu sama aku. Sekarang aku udah nikah. Tolong jangan gangguin aku lagi. Udah nikah? Iya, aku udah nikah. Sama siapa? Bukan urusan kamu, Vi. Iya, aku harus tahu dong kamu nikahnya sama siapa. Adalah seseorang yang jelas tuh jauh lebih baik daripada kamu, Vi. Aku kira kamu Kayaknya mau yang- tampar aku, Vi. Maunya sih aku tampar beneran. Kayaknya yang selalu cari gara-gara di sini tuh kamu deh. Aku cari gara-gara masalah apa sih? Atau kamu nyesel udah nikah? Oh, enggak, aku nggak pernah nyesel, Vi. Siapa istri kamu? Mana? Kamu bohong kan? Gak mungkin dong kamu udah nikah, nggak ada yang bilang. Kenapa nggak ada yang diundang anak-anak? Kan aku males ngundang orang-orang yang suka julid sama aku. Ya gimana anak-anak nggak julid sama kamu? Kamu aja kayak gini, songong banget padahal kerjaan kamu cuma jadi sopir. Terserah kamu. Kamu emang nggak capek, Vi, ngehina aku terus dari dulu? Aku nggak ngehina kamu, aku ngomong apa adanya. Yang ngehina siapa sih? Iya, tapi omongan kamu itu seolah-olah merendahkan aku, Vi. Karena aku cuma seorang supir, mentang-mentang kamu kerja di kantoran. Aku nggak bilang itu, kamu yang ngerasa rendah diri kan? Bukan aku yang ngerendahin kamu. Kalau aku dari dulu ya kayak gini, emang nggak cocok jadi orang miskin. Ingat ya, Vi, roda itu terus berputar. Kamu jangan sombong karena sekarang kamu itu merasa cukup secara ekonomi. Aku nggak sombong. Ya, bukannya Pamer, emang bukan sombong, layak untuk pamer. dipamerin. Lagian ngapain sih di sini banyak nyamuk juga? Betah Ya. banget sih kamu kerja kayak gini. Terserah aku lah. Lagian mau kerja apapun yang penting halal daripada kayak kamu. Awas ya, kalau kamu emang udah nikah, terus kamu masih godain bos kamu. Aku bilangin ya ke orang-orang. Kalau kamu sebenarnya udah beristri, tapi masih genit sama bos kamu. Vi, kalau laki-laki tuh nggak ada yang selingkuh. Kalau perempuan bersuami kemudian jalan sama cowok itu selingkuh. Tapi kalau laki-laki beristri jalan sama cewek belum tentu selingkuh. Enak banget ya omongan kamu. Bisa jadi itu istri yang kedua, Vi.
Ih, tuh kan otak kamu emang kayak gitu, berarti kamu tuh sengaja cari perempuan lagi kan? Udah deh. Ya Sekarang. udah, bagus aku mutusin orang kayak kamu. Udah nggak punya duit, masih mata keranjang. Kamu tuh nggak cukup sama satu perempuan. Ya kalau bisa 3 ya 3, Vi. Bayu, kamu tuh genit banget sih. Kamu Istri ngapain? kamu mana? Siapa istri kamu? Kenapa kamu nggak bilang? Sini tunjukin sama aku istri kamu. Ngapain aku bilang sama kamu? Itu bukan urusan kamu. Ya aku harus tahu dong sebagai mantan kamu. Ingat mantan pacar bukan mantan istri. Iya, kali aja kamu macarin temen aku. Kamu gila ya, Vi. Aku setia sama istri aku. Dan aku nggak mau ya ada urusan sama perempuan manapun, apalagi sama kamu. Yang suka ngerendahin aku, mentang-mentang aku cuma jadi supir. Udah deh. Udah, HP kamu mana? Ngapain kamu? Ya aku mau bukti kalau kamu beneran nikah. Mau lihat foto istri kamu. Gak usah. Nanti kamu minder lagi. Ih, kamu tuh emang minta di... Kamu beneran udah nikah, Bay? Udah deh. Aku udah nggak mau ada urusan lagi. Oh, ini bos kamu. Mbak. Berarti Mbak mantannya David ya? David? Oh, David tuh rekan kerja saya. Mbak, hati-hati ya sama sopir yang ini. Dia tuh niat jelek sama Mbak. Niat mau godain Mbak. Mbak, maaf. Kamu dengerin aja deh, Put. Iya, pokoknya Mbak jangan sampai tertipu sama laki-laki modelan kayak gini. Dia aja niatnya punya bini 3 loh, padahal dia udah punya istri. Terus katanya masih mau nambah istri lagi. Bahkan kalau bisa 3, dia mau 3, Mbak. Ingat ya, fitnah itu lebih kejam. Emang kamu ngomong kayak gitu, untung aja. Iya, tahu gitu aku rekam. Kenal. Mantan saya, Mbak. Pokoknya hati-hati sama mau kondo kayak dia. Sopir kayak Mantan dia. kamu? Mantan kamu? Jawab, mantan kamu? Kok Mbaknya ketawa gitu sih? Saya mau nyelamatin Mbak loh, biar nggak salah pilih laki-laki. Ya makasih kamu udah ngingetin aku, tapi ini suami aku. Meskipun kamu mau ngomong apapun, nggak kira masuk juga. Ini istri kamu, Bay. Mbak kok bisa sih? Mbak kena pelet ya sama dia? Mbak kok bisa mau sama sopir kayak dia sih? Ya, tapi dia sekarang udah bukan jadi supir lagi. Vi, Dia Iya, Aku kasih tahu bukan ya. sopir lah. Tapi kan, Mbak, Kan supir. Udah deh, gini ya, Vi. Aku udah nggak mau ada urusan lagi sama kamu. Aku udah capek dengerin kamu dari tadi. Kamu ngerendahin aku, ngehina aku. Sekarang kamu mau jelek-jelekin aku di depan istri aku. Terus setelah kamu ngomong kayak gitu, kamu dapat apa, Vi? Kamu tuh menunjukkan kalau misalkan kamu itu nggak mampu buat dapetin aku dulu, Vi. Meskipun aku cuma mantan seorang supir. Mbak, iya dulu suami saya ini supir. Saya menikah karena dia supir. Sekarang puas. tuh kan, kamu godain bos kamu ya? Dia nggak kerja sama aku. Aku kerja sama orang, Vi. Sama mantan selingkuhan kamu, Vi. Aku kan kerja sama itu dulu. Kamu pacaran sama aku, setelah kamu kenal sama bos aku, kamu pacaran sama bos aku kan? Dan Gak usah diperjelas, kenapa sih? aku Kan kenapa dulu kamu nggak bilang kalau ternyata bos kamu waktu itu punya tunangan? ya, Jadi kalian flashback gitu maksudnya? enggak, Put. Jadi gini loh. Dia itu emang bagian masa lalu aku yang paling buruk. Makanya Kamu bilang aku paling buruk? Tapi tenang ya Mbak, saya nggak ada niatan tuh buat minta balik sama dia. Ya nggak boleh lah, lagian udah jadi suami orang. Ya saya juga nggak mau jadi pelakor di sini, tapi herannya Mbak kenapa mau sama dia? Kamu juga kenapa mau dulu sama Bayu pas waktu pacaran? Ya nggak mau sih sebenarnya, makanya aku tinggalin. Udah. Oh, Seneng ini- banget tuh sama mantan. ini siapa nih? David. Ya. Ini Putri mantan kamu. Iya. Kamu mau dapetin dia gimana? Dia udah nikah, mereka berdua udah nikah. Oh, dia udah nikah. Berarti bukan supir dong, Vi. Apa dong? Enggak, ini suami aku. Ya, Oh, berarti kamu pacaran sama sopir itu Dia tuh maksudnya? numpang hidup Aku udah sama nikah, Vi. istrinya. Jadi jangan bilang pacaran terus, apaan sih? Iya, kamu nikah sama sopir gitu, karena kasihan. Hah? Iya. Oh iya, Put. Kamu itu sukses, kamu harus milih-milih dong. Hah? Setidaknya kamu setara lah sama suami kamu, tapi jangan seperti dia dong. Hah? Kamu gimana sih? Terus Kamu maksud kamu, malu-maluin aku? terus maksud kamu yang kayak kamu. Ya, Coba bisa- deh kamu berkaca sama sifat kamu kayak gimana? Mana mungkin aku mau nikah sama laki-laki sombong kayak kamu? sombong tapi punya masa depan yang bagus, ya gak apa-apa lah Put, daripada dia. Hah? Kamu tolong dia, kamu
ya perbaiki hidup dia yang dari supir kemudian menjadi suami seorang kaya raya? Hah? Dia siapa? Mantannya. Ketemu Mantan sama mantan pacar istri kamu, Bayu. Kenapa? Itu dulu, itu Malu. Hah? Karena kamu gak setara dengan Putri. aku yang malu sama suami aku karena udah ngakuin kamu sebagai mantan aku. Tapi Vi, mantan kamu kasihan juga ya. Masa dia sampai nikah sama bosnya gara-gara dia nggak mampu sama hidupnya sendiri. Ya mungkin Dan dia dia udah malu tahu. dukunin Putri sehingga Putri mau sama laki-laki miskin ini. Hah? Udah deh. Kamu kayak gini karena kamu ditolak sama aku kan? Aku kasih tahu ya sama kamu. Udahlah, kita nggak usah buang-buang waktu sama mereka. Yang penting aku mau ketemu bos. Kenalan kamu, aku mau dapetin proyek gede ini. Karena kalau aku nggak dapet proyek ini, aku bisa dipecat. Udah, kamu tenang aja. Bentar lagi bakal datang kok. Udah, ya udah. Tenang aja Mbak, aku nggak bakal nganggep dia, anggap kita nggak pernah ketemu, anggap kita nggak pernah kenal, oke? Vi, kamu perempuan aja masih mikirin karir kamu. Masa dia memilih numpang hidup sih? Ya. Udah, Kalau biarin. udah gak punya kemampuan memang seperti itu. Hah? Memanfaatkan orang lain untuk hidup enak ya. Bentar. Kasian banget jadi Kamu sebagai laki-laki. sesama lelaki malu gak sih? Bener banget, Bisa aku malu ada banget sama. laki-laki modelan kayak gini di dunia. Kamu juga kenal sama dia? Enggak, aku gak pernah punya kenalan nggak elit kayak gini sih. Kenapa gak bisa ngomong? Ya, aku cuma malas saja ngeladenin orang-orang yang nggak berpendidikan seperti kalian. Percuma kalian berpakaian rapi kerja di kantor, tapi mulut kalian kayak orang nggak pernah disekolahin. Kamu ngomong apa? Udah. Nggak usah ribut. Udah biarin. Aku David, kita nunjuk pergi teman aja. kamu, kenapa kamu nggak terima ya? Oh, aku tahu. Pasti ini nggak ada bedanya sama perempuan ini nih. Apa sih, Vi? Kamu kok punya mantan Mbak, kayak gini sih? bawa aja deh suami kamu daripada kita cari gara-gara dan ribut di Ini sini. yang ngeselin malu-maluin kayak gini, jangan dibawa kemana-mana Mbak, malu, tahu nggak? Maaf ya, saya sama suami saya di sini ada kerjaan penting banget. Saya juga ada kerjaan. Dipikir yang penting cuma kalian. Saya juga punya kerjaan penting Ya udah, di kalau sini. ada kerjaan silahkan pergi dari sini dan jangan ganggu hubungan kita. Kamu ngapain? Kenapa? Hah? Kamu gak supir tau gak? Hah? Yang kamu gak pantas sama Putri. Hah? Put, ini mata kamu udah katarak. Hah? Bisa menikah sama supir Di sini yang pakai kacamata siapa? Kamu. Jadi kamu yang katarak. Seru banget ya nontonin drama langsung kayak gini ya. Hiburan banget gitu loh. Kita udah pusing kerja, terus ada orang miskin yang tiba-tiba kaya di sini. Ya, jadi kayak gitu tingkahnya. Iya. sok-sokan. Kamu udah sok-sokan ngelarang aku senderan di mobil ini. Hah? Ingat, ini mobil Putri, bukan mobil kamu. Ini mobil suami aku. Kasian ya. Istrinya masih belain demi harga diri. Iya, gitu banget. Apa-apa. Kalian nih kenapa ya? Kalau nggak ngomongin, aku kehabisan kata-kata buat ngadepin orang seperti kamu sih. Yaudah yuk, kita usah buang-buang waktu di Kamu sini. bisa bersaing aja. Kalau orang miskin ya kehabisan kata-kata karena gak ada yang bisa diandelin. Hah? Gak ada yang bisa ditunjukin, tau gak? Ini kan orangnya Iya. Pak Arif ya. Pak David, Pak Arif. Ibu Putri. Selamat siang Bapak, saya Vivilia, Oh. saya rekan David. Jadi kontrak itu nanti saya sendiri yang akan presentasi. Kenalkan, saya Bayu, bosnya Pak Arif. Ini Pak Bayu ini adalah suami Ibu Putri yang kebetulan adalah pimpinan dari tempat saya bekerja, perusahaan saya bekerja. Dan jangan lupa dikasih tahu juga kalau istri saya buatkan perusahaan karena istri saya pengen kerja. Iya, bener. Emang dulunya Mbak Putri ini ibu rumah tangga, tapi berhubung dia gabut, gak ada kerjaan di rumah, Pak Bayu minta saya untuk Mbak Putri dijadikan pimpinan di tempat saya bekerja. Seperti itu. Terus satu lagi Pak Arif, berarti rekan kerja Pak Arif itu ini. Nah, sebenarnya mereka ini anak buah dari sebuah perusahaan yang mengutus mereka untuk minta bantuan dana karena ada suatu masalah di perusahaan. Seperti itu. Perusahaannya udah mau bangkrut ya? Ya kalau dibiarkan tanpa bantuan dari perusahaan Ibu Putri, mungkin itu yang bakal terjadi. Mas, jadi gimana kamu tetap mau bantuin mereka? Ya perusahaan itu kan udah aku kasih sama kamu, jadi itu tanggung jawab kamu. Kalau aku kan tanggung jawab sama perusahaan aku sendiri. Karena kamu suami aku, jadi semua keputusan kan aku harus nanya sama kamu. Jadi gimana? Mereka udah menghina saya Pak Arif. Hah? Karena saya itu seorang supir dulunya. Ya. Dan sekarang saya juga dianggap supir sama mereka. Kita minta maaf deh Pak. Kalau kita udah salah dan lacang sama Pak Bayu dan Bu Putri. Sekarang manggil Pak Bayu lagi. Saya juga minta maaf.
kamu diem ya. Aku nggak ngomong sama kamu dan aku juga nggak ngomong sama kamu. Saya nggak ngomong apa-apa. Terus ngapain kamu? Maaf aja, minta maaf aja. Kapan kamu jadi anak aku? Manggil aku bapak. Masih tahu ya sama kamu. Iya, manggil. Kamu ngapain juga senyum-senyum? Tidak kok. Tapi nggak apa-apa sih. Lumayan nih kita dapat tontonan orang yang mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Rif. Makasih banyak ya atas hiburan yang kalian berikan sama aku. Jelasin banget sih kata-kata itu. Terus satu lagi ya. Aku bakalan kasih tahu sama bos kalian nanti kalau misalkan Jangan deh. Baik. Kalau itu jangan kasih tahu bos. Ya, kamu nggak jadi investor kita nggak apa-apa. Yang penting jangan kasih tahu bos. Karena kalau dikasih tahu habis kita. ya kalian berdoa aja semoga aja aku masih berbaik hati sama kalian bertiga. Siapa tadi namanya? Halo Pak Jordan. Pak Jordan, saya ngelakuin kesalahan tapi saya bisa jelaskan. Ini namanya David. Terus Vivi sama Windy. Ya, Pak, minta maaf Pak. kalian siap-siap ya. Tolong Pak. Silakan pergi dari sini. Dan aku kasih tahu sama kamu, jangan pernah ganggu Putri lagi. Dia udah jadi istri aku sekarang. Kalau enggak, kamu bakalan habis aku ajar. Ngerti? Udah pergi. Udah, kamu kenapa sih? Kamu juga ketemu sama mantan kamu ya, bukan cuma aku. Ya tapi aku kan ketemunya juga nggak baik-baik, dia ngehina aku. Kalau dia kan beda. Ketemu sama kamu karena mau mesra-mesraan kan sama kamu. Mas apa-apaan sih, Mas? Udah deh, aku nggak mau ya dengar alasan kamu lagi. Kamu mau ketemu sama mantan kamu dengan alasan apapun, aku nggak mau lagi. Sama aku juga. Aku nggak menerima alasan dalam bentuk apapun sekarang. Jadi kamu sekarang harus ikut aku, kamu harus jelasin di rumah sekarang juga. Div, duluan ya Div.